Meg meregangkan tubuh. Kedua matanya terbuka perlahan, melihat ke kanan lalu ke kiri. Dia berada di kamarnya sendiri. Langit di luar sudah mulai gelap. Warna oranye tua bergradasi biru pekat. Begitu ingatannya pulih, lelaki itu melompat turun dari tempat tidur. Dia seharusnya datang ke sekolah Bian. Kenapa bisa tertidur? Meg sempat oleng saat berdiri. Kepalanya terasa pening, tetapi dia terus melangkahkan kedua kakinya. Mau kemana, Meg? Tanya Diana. Ke rumah Rendra. Meg berhenti berjalan. Mama tahu apa yang terjadi denganku. Bisa tertidur. Kamu mungkin capek, jadi tertidur, sahut Diana. Saat akan berangkat ke sekolah Bian, Naomi mendadak datang. Calon istrinya itu minta waktu sebentar, membicarakan hotel tempat menginap keluarga besar Naomi yang datang dari Bandung. Setelah itu, Meg tidak ingat apapun. Meg berjalan keluar rumah. Dia menyetir mobil menuju kediaman Rendra. Sepanjang perjalanan, dia merasa sangat bersalah pada Bian. Untuk apa kamu datang? Sini, Rendra. Aku minta maaf, Ren. Aku tertidur. Aku tidak sengaja tertidur, kata Meg. Boleh aku bertemu Bian? Rendra memanggil Bian yang sedang menonton kartun di televisi. Bian tampak tertegun melihat Meg. Dia tidak antusias. Bian, Dedi minta maaf ya. Tidak bisa datang ke sekolah, kata Meg yang berjongkok di depan Bian. Dedi nakal, ujar Bian. Bian gak mau main lagi sama Dedi. Bocah lelaki itu berlari menghindari Meg. Bian, sudahlah Meg, biarkan dulu, cegar Rendra. Aku benar-benar menyesal. Meg mengusap wajahnya kasar. Mulai sekarang, aku tidak akan mempercayaimu, Meg. Aku tidak akan membiarkan hal ini terulang kembali. Rendra menahan emosi. Bagaimana mungkin kamu bisa tertidur dalam jangka waktu lama? Apa maksudmu? Siapa tahu kamu diberi obat tidur, jelas Rendra. Tidak mungkin. Meg menggelengkan kepalanya. Siapa yang berani memberiku obat tidur? Ibumu atau calon istrimu? Bisa jadi kan? Jawab Rendra. Pilihan pendamping hidup mutlak hakmu, Meg. Dan belum terlambat membatalkan pernikahan. Kau gila, sahut Meg, berlaru pada hadapan Rendra. Naomi dan Diana tidak mungkin melakukan hal tersebut. Meg menyangkal hal itu. Ia tidak terpengaruh oleh ucapan Rendra. Meg menemui Naomi di kediaman yang sudah didekor bunga-bunga. Dia lewat pintu samping, karena mereka menikah tanpa prosesi adat. Jadi, Naomi pun hanya berdiam diri di rumah. Meg, kenapa menatapku seperti itu? Apa kamu memberiku obat tidur, Naomi? Tanya Meg. Obat tidur? Ngaco kamu. Naomi tertawa kecil untuk menutupi rasa gugup. Yang sebenarnya dia memang mencampurkan obat tidur ke dalam kopi, sehingga Meg jatuh terlelap. Kamu tahu, aku menyayangi Bian. Seandainya kamu keberatan, katakan sekarang. Meg, aku tidak pernah keberatan. Sungguh. Naomi beralih tangan kanan Meg. Tante Diana yang melakukannya, Meg. Coba saja kamu cek di laci meja riasnya, kata Naomi, melimpahkan semua kesalahan pada calon mertua. Mama? Iya, itu ide mamamu. Tapi jangan marah, Meg. Tante Diana merasa kamu lebih memperhatikan Bian. Juga takut hartamu akan diberikan pada Bian. Sekarang Naomi memeluk Meg. Dia tersenyum miring. Aku pamit dulu. Sampai jumpa besok.
Meg berpamitan. Dia segera kembali ke rumahnya, memeriksa laci meja rias milik Diana. Meg menemukan obat tidur. Lelaki itu sangat marah. Meg, kamu sudah pulang? Jadi mama yang memberikan aku obat tidur. Aku tidak mengira mama akan berbuat demikian. Mama ingin hartaku. Meg melempar obat tidur yang terjatuh di dekat kaki Diana. Aku tidak melakukannya, Meg. Naomi yang mempunyai ide itu, sanggah Diana. Mama sungguh keterlaluan. Ara membaringkan tubuh mungil baby Rafa di box bayi, membenahi letak kaos, kemudian merapikan rambutnya. Ara berjalan keluar kamar. Rasa lapar menggerogoti perut, seolah saripati tubuhnya dihisap habis Rafa. Di dapur, Ara menyalakan lampu, mengambil buah anggur dari kulkas, 2 butir telur yang kemudian direbus. Sambil menunggu telur matang, Ara menyekrol media sosial. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam. Lapar. Ara menoleh melihat Rendra yang muncul dengan wajah mengantuk. Iya, sangat lapar. Aku pikir bayi laki-laki menyusu lebih banyak ketimbang bayi perempuan. Atau mungkin hanya perasaanku saja, jawab Ara. Karena alergi kami lebih banyak. Bisa jadi seperti itu. Rendra melongok melihat telur di dalam panci. Hanya 2. Yakin cukup? Cukup kok, saut Ara yang memasukkan 1 buah anggur ke dalam mulutnya. Kamu tahu, adiknya Malaya tadi menelepon. Namanya Ben. Dia mengatakan harus pindah ke Pekalongan. Dia ingin tetap dikabari terkait Bian, ucap Rendra. Dia menaruh wajan teflon di kompor. Rendra ingin memanggang roti. Tidak masalah, saut Ara. Kenapa dia tidak berpamitan langsung? Rendra mengedikkan kedua baunya. Entahlah, mungkin dia khawatir aku menanyakan warisan dari Malaya untuk Bian. Ara mengalihkan pandangannya dari ponsel. Bian tidak membutuhkan itu. Dia sudah punya semua harta darimu. Ya, walaupun begitu, Ben seharusnya tetap memberikan hak Bian. Rendra memindahkan telur rebus yang sudah matang ke mangkok kecil. Terima kasih sayang, ucap Ara saat Rendra menaruh mangkok di meja makan. Rendra mematikan kompor, duduk di kursi sebelah Ara. Dia urung memanggang roti. Tangan kirinya menyelipkan rambut Ara ke belakang telinga. Lelaki itu memperhatikan istrinya yang lahap makan 2 telur rebus. Mau makan apa lagi? Tanya Rendra. Ini sudah cukup, Ren. Ara meraih segelas air putih, meneguknya sampai habis. Aku tidak melakukan foto bayi baru lahir karena Jora dan Bian juga tidak punya foto seperti itu. Kamu tidak keberatan kan? Sama sekali tidak keberatan. Ara berpaling menatap balik Rendra. Ia bisa melihat kabut hasrat di mata sang suami. Aku harus KB dulu, katanya. Setelah merebahkan tubuh Ara di atas tempat tidur, Rendra mengunci pintu sambil berjalan kembali ke ranjang. Ketukan benda pintu, lalu suara Bian terdengar memanggil. Bunda. Ara bergegas membuka pintu karena khawatir terjadi sesuatu pada Bian. Ara melihat Bian yang berdiri di depan pintu. Bian takut, suara angin menakutkan, keluhnya. Ingin tidur bersama Bunda. Ayo masuk. Ara segera menutup pintu kembali. Saat berbalik, Rendra sudah mengenakan pakaian. Ara bernafas lega. Sebentar ya.
Bunda bersihkan dulu. Bian langsung melompat ke kamar di atas tempat tidur. Bocah laki-laki itu berbaring di tengah. Sebenarnya Ara ingin menyemprotkan parfum supaya aroma sisa percintaan tidak terhendus. Kenapa Bian takut angin? Tanya Rendra yang baru saja keluar dari kamar mandi setelah membersihkan tubuh. Suaranya apa? Keberisik, jawab Bian. Baiklah, ayo anak-anak kita tidur, kata Ara berbaring di sebelah Bian. Bunda, apa ini? Bian merogoh sesuatu dari balik selimut. Permen ya? Mata Rendra membalak, kaget. Dia langsung merebut kotak berisi pengaman itu dan segera mematikan lampu, menyimpan kembali ke laci paling bawah. Atau coklat? Bian masih bertanya. Permen coklat ya, Papa? Ara dan Rendra saling memandang di ruang yang gelap, temarang. Keduanya sama-sama menarik nafas dalam-dalam. Bian boleh minta? Permen itu khusus untuk Papa. Nanti Papa akan membelikan permen coklat buat Bian dan Jora. Sekarang tidur. Rendra memejamkan mata. Dia ceroboh, lupa menyimpan pengaman. Tangan Rendra meraih ponsel yang bergetar. Penasaran siapa yang mengirim pesan pada dini hari. Papa sayang, Bunda besok ingin permen rasa stroberi ya? Emoji senyum malu-malu. Rendra melirik Ara yang baru saja meletakkan ponsel di meja. Lelaki itu menahan tawa. Istriku mulai genit. Perempuan berhak sepatu tinggi berwarna hitam itu berjalan cepat menuju ruangan kantor kepala sekolah. Rambut sebahu yang ikal besar ikut bergerak. Dia mendapatkan telepon dari sekolah karena Bian berbuat masalah, yakni berkelahi dengan siswa lain. Selamat siang, perempuan itu menyapa. Di dalam ruangan tampak putranya duduk. Sudut bibir Bian sobek. Seragam atasan putih kotor dan berantakan. Di kursi lain, 2 orang siswa juga dalam kondisi yang hampir sama, bahkan lebih parah. 2 orang perempuan lainnya menatapnya sengit. Silakan duduk Bu Ara, ucap Pak Dimas menunjukkan sofa dekat Bian. Kemudian Pak Dimas menjelaskan, Bian, Raka, dan Tristan berkelahi di lapangan basket. Lebih tepatnya, Bian melawan 2 temannya. Bian juga merusak ponsel kedua temannya. Imbu Pak Dimas. Kami minta ganti rugi, pinta perempuan berambut pendek bernama Dita, ibunya Raka. Apa yang menyebabkan perkelahian? Al bertanya pada Pak Dimas. Menurut Bian dan teman yang berada di lapangan basket, karena ada yang menyebut Bian anak haram dari neraka, jelas Pak Dimas. Ara menggenggam tangan Bian seraya berkata, Aku tidak akan mengganti rugi ponsel yang rusak. Anak kita sama-sama berkelahi, sungut Siska, ibunya Tristan. Memang Bian bukan anak kandungmu kan? Bibir Ara menyunggingkan senyum. Bian putraku. Lalu tubuhnya condong ke arah Siska. Rizkan lahir setelah 5 bulan pernikahan kan? Bisiknya sangat pelan. Wajah Siska memerah. Menatap geram perempuan yang masih cantik di usia 42 tahun. Dita menarik nafas panjang. Perempuan itu kemudian meminta maaf atas hinaan yang dilontarkan Raka. Pak Dimas juga menyilakan ketiga siswa pulang. Bu, maafkan aku, ucap Bian saat berada di dalam mobil. Menyikapi teman yang nakal. Jangan sampai terbawa emosi, Bian. Kamu ikut taekwondo bukan untuk berkelahi, melawan
lumut-lumut lemas, kata Ara, yang duduk di kursi belakang, sebelah Dian. Karena mereka sudah sering berkata demikian, Bian menundukkan wajahnya. Ara merengkuh bahu putranya, yang sudah berusia 18 tahun itu. Di dunia ini tidak ada anak haram, Bian. Berapa kali Bunda harus mengatakannya? Kamu anak Bunda dan Papa. Bian merebahkan kepalanya di pangku Ara. Dia merasa nyaman berada di dekat ibunya. Tangan kiri Ara menepuk-nepuk punggung Bian. Ara pernah meminta bantuan psikolog untuk mengatasi trauma Bian karena efek meninggalnya Malaya. Ara juga mendatangkan guru agama supaya kegengsaran di hati Bian menjadi sejuk. Bian pernah tidak naik kelas yang seharusnya dia sudah lulus SMA. Nilai-nilai akademisnya kadang sangat bagus, kadang buruk sekali. Bunda, aku ingin ikut kompetisi menyanyi seperti Indonesia Idol, kata Bian. Ikut saja, ada syaratnya, tidak boleh berkelahi, dan nilainya harus bagus. Nilai yang bagus? Baiklah, Bubu sayang. Mempunyai 3 anak yang berusia remaja, membuat Ara dan Rendra seling kalang kabut. Mungkin hanya Jora yang kalem, karena perempuan sendiri. Rafa tidak pernah bermasalah di sekolah, tetapi sangat keras kepala. Di kediaman keluarga Meg, Diana yang usianya makin lanjut, duduk sendirian di depan piano. Rumah yang terasa sangat sepi, karena tidak ada anak-anak. Meg dan Naomi setelah belasan tahun menikah, tidak dikaruniai anak. Karena hasil tes kesuburan menyatakan Meg mandul. Pernikahan Naomi dan Meg masih bertahan karena Naomi tidak ingin kehilangan sumber uang. Satu-satunya pelipur hati Diana adalah kedatangan Bian yang tidak tentu. Mereka akan bermain piano bersama. Penyesalan yang mendera selalu datang di belakang. Kesalahpahaman Meg mengenai obat tidur belum terselesaikan karena tidak ada bukti. Suara tawa perempuan terdengar dari luar. Diana menengok ke belakang. Nampak Naomi dan seorang laki-laki muda memasuki rumah. Kita main di rumah, Tante. Kenapa tidak? Suamiku sedang keluar kota. Abaikan saja nenek tua itu. Naomi meledek Diana, kemudian menarik si pemuda ke kamar. Diana yang geram, tertatih mengikuti mereka. Aku akan memberitahu Meg. Oh, silakan saja, Mama tercinta. Meg tidak akan percaya, percuma. Aku akan mencari bukti. Naomi menjulurkan lidahnya. Aku tidak takut. Kelakuan Naomi makin hari makin menjadi. Makin berumur bukannya menjadi lebih baik. Diana kasihan dengan Meg yang tidak pernah beruntung dalam urusan bercinta dengan wanita. Jora sepulang sekolah mampir ke rumah Bayu. Karena sudah besar, dia yang sering menyambangi rumah yang berada di pemukiman padat. Gadis berusia 16 tahun, wajahnya merupa Ara. Kemiripan hampir 70%. Tubuh Jora padat berisi dan lebih tinggi dari ibunya. Di rumah Bayu ada Lastri, Dewi, dan Tiara. Jora sudah terbiasa dengan mereka. Bahkan perkataan pedas Lastri tidak mempengaruhinya. Nenek, begitu Jora memanggil Lastri. Sudah izin Bunda? Tanya Dewi, menyambut ponakannya. Sudah Tante, jawab Jora. Aku sudah lama tidak main ke sini. Kalau ke sini bawa makanan dong, sungut Lastri. Buah kek, cemilan kek. Nenek mau apa? Aku pesankan lewat aplikasi, tawar Jora. Tidak perlu Jo, cegah Dewi.
Sudah banyak makanan di kulkas. Dewi sudah resmi bercerai. Ia memilih membesarkan putrinya sendiri. Usaha laundry kiloan yang dia kelola masih bertahan hingga sekarang. Ayah mana, Tan? Belum pulang, sahut Dewi. Bayu mengajar privat di tengah keterbatasannya. Dia memodifikasi motor supaya bisa dikendarai orang lumpuh dan mengurus surat izin yang memerlukan biaya tidak sedikit. Karena moda transportasi di Indonesia belum mendukung untuk orang disabilitas seperti Bayu. Kalau datang hari Selasa dan Jumat, ayahmu tidak mengajar les, Ibu Dewi. Bayu mau bekerja balik jungkir, tidak bakalan kaya, sinis Lastri. Hei Kak Jorah, Tiara muncul dari dalam kamar. Jorah dan Tiara lumayan dekat, karena usia yang tidak beda jauh. Jorah sering mengajak jalan-jalan Tiara ke mall dan nonton film di bioskop. Kadang Tiara cukup menyebalkan karena sering meminta barang-barang milik Jorah, seperti tas, sepatu, bahkan kalung, sehingga Ara berbaik hati membelikan tas dan sepatu yang sama. Karena tidak ada ayahnya, Jorah memilih berpamitan pulang. Tiara mengantar sampai di jalan besar, di mana mobil sedan yang disupiri Pak Har sudah menunggu. Enak ya, punya mama papa kaya, komentar Tiara. Desainer perhiasan kelas atas dan CEO. Tante Dewi juga membanggakan, dia baik, sering bersedekah, tidak sombong, punya usaha juga. Cih, tapi hanya punya motor. Bersyukur Tiara, udah punya. Terima kasih sudah mengantar. Kak Jorah, bandananya bagus. Jorah melepas bandananya dari kepalanya, memberikan pada Tiara, lalu bergegas masuk ke dalam mobil, yang segera melaju mengantarnya pulang. Kak Joy baru pulang nih, pacaran dulu ya, goda Rafa. Kagak gablek pacar Rafa, cariin gih, balas Jorah, mengenyakkan tubuhnya di sofa panjang. Baru pulang dek, tegur Bian, yang muncul dari arah dapur membawa mangkuk berisi irisan buah melon dan apel. Iya, mampir ke rumah ayah Bayu dulu. Jorah menoleh, terperangah melihat wajah Bian yang lebam. Mas Bian, itu kenapa? Mas Bian dicium cewek tuh, serobot Rafa. Biasa, aduh jontos dek, Bian meringis. Sakit ya? Jorah merasa ngilu sendiri. Enggak, sahut Bian. Bohong, tadi teriak-teriak waktu diobatin bunda. Mas Bian tuh manja, badannya aja yang gede dan tinggi kayak tiang jemuran. Lagi-lagi Rafa mencerokos. Bian menaruh piring di meja. Dia menindih tubuh adiknya. Banyak omong lu, bunda dulu nyidam apa sih? Mas, woi, sakit tahu. Rafa berusaha lepas dari Bian. Aku masuk, cekik. Akhir pekan, Ara dan Rendra duduk di teras belakang, berangkulan memandangi anak-anak yang sedang berenang. Bian, aku tahu dia masih menyimpan luka, ucap Rendra. Semoga seiring waktu usianya bertambah, luka itu akan luntur, timpal Ara. Rendra mencium pipi istrinya. Aroma wangi vanila terendus. Parfum baru, Bun? Iya, suka. Nanti malam yuk. Kemana? Rendra berbisik. Di perpustakaan. Seperti awal menikah. Heis, papa. Ara memutar kedua bola matanya. Rendra yang berusia 43 tahun berada di masa-masa paling ganteng dan mempesona.
Tidak kalah dengan para lajang di luar sana, tidak tampak kalau sudah mempunyai anak 3. Zora keluar dari kolam renang, mengenakan anduk besar menutupi bagian bawah tubuhnya. Tetes air dari rambutnya yang panjang meluncur melewati tubuh. "Papa sama Bubu, kalau ciuman di kamar saja," katanya. Siapa yang ciuman, Jo?" sahut Ara. Zora duduk di kursi lain, meneguk segelas air putih. 2 jagoan Rendra ikut bergabung. Mereka berlima mengobrol dan tertawa. "Bun, temanku si Viola, ibunya baru saja melahirkan." Viola ngambek, gak mau lihat adiknya. Zora bercerita. Dulu Kak Joy juga gak mau lihat aku," sambar Rafa. "Dulu aku masih bayi juga, belum gede." Ravandra. Dengan gemes, Zora mencubit hidung mancung Rafa. Kalau Viola malu, udah SMA punya adik bayi. Itu alasannya. "Aku pun bakalan malu juga kalau bunda mengandung lagi," imbu Zora. "Kenapa mesti malu, Dek?" tugas Bian. "Malah lucu loh, ada boneka kecil." Kak Jo takut kesaingin. Kalau adiknya cewek, Rafa meringis. "Bunda gak bakalan hamil lagi kan?" Zora memandangi Ara. "Tidak, Jo. Bunda sudah tua." Ara beranjak dari kursi. "Sudah sana, kalian bertiga mandi dulu." "Tetapi kalau diberikan rezeki adik bayi, Papa tidak nolak kok," cetus Rendra, mengelingkan mata ke Ara. "Aku tim Papa," seru Rafa, memeluk Rendra dari belakang. Pokoknya aku gak mau kayak Viola. Titik. Zora memerutkan. Dia berjalan masuk ke dalam rumah. "Pa, jangan bikin keributan deh," dengus Ara. Setelah ketiga anaknya masuk ke dalam rumah semua. "Aku hanya beropini, Bubu." Bumbu dapur," sengit Ara. 11, 12 seperti tingkah Zora saat marah.